Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu alat yang sangat populer dan penting di dalam dunia pengembangan perangkat lunak, yaitu Docker Fundamental. Oke, Docker telah merevolusi cara kita membangun, mendistribusikan, menjalankan aplikasi. Dengan Docker, kita bisa menyederhanakan proses pengembangan dan deployment, memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, menciptakan aplikasi yang luar biasa. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa konsep dasar Docker, termasuk apa itu container, image, dan bagaimana kita dapat mengelola aplikasi kita dengan menggunakan Docker Compose dan Docker Swarm. Nah, jadi jika kamu ingin memahami dasar-dasar Docker dan bagaimana teknologi ini dapat membantu meningkatkan alur kerja pengembangan kamu, pastikan kamu menonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan layanan notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan kita ke dalam dunia Docker. Dadah! Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk pengertiannya Docker terlebih dahulu. Nah, Docker adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan pengembang dan membuat, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer yang merupakan bagian unit isolasi ringan. Docker menyederhanakan pengelolaan aplikasi dan dependensinya di berbagai lingkungan, baik di server lokal, cloud, dan sistem lainnya, sehingga aplikasi berjalan dengan konsisten dan di mana saja. Baik teman-teman, untuk pengertian kontainer adalah paket yang berisi aplikasi beserta semua dependensinya dan pustaka yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Ini membuat aplikasi di dalam kontainer bisa berjalan secara independen di berbagai sistem tanpa perlu khawatir tentang lingkungan operasi yang berbeda. Nah, itu tadi pengertian dari Docker dan kontainer ya teman-teman. Agar teman-teman lebih mudah untuk memahami apa itu Docker dan kontainer, jadi kami bisa mengibaratkan apa itu Docker. Nah, Docker itu bisa diibaratkan sebagai dapur standar yang dirancang agar kalian bisa memasak dan menyimpan makanan di dalam kotak-kotak atau yang dimaksud dengan kontainer yang akan dikirim. Oke? Docker memastikan bahwa proses persiapan dan pengiriman dilakukan dengan cara konsisten sehingga hidangan tetap sama meskipun dipindahkan ke berbagai tempat. Itu tadi ibarat dari Docker ya. Nah, selanjutnya yaitu kontainer. Nah, kontainer itu bisa diibaratkan dengan kotak makanan yang berisi hidangan atau yang dimaksud dengan aplikasi. Oke, beserta bumbu, bahan, dan alat masak atau dependensi yang diperlukan. Setiap kotak makanan bisa dibawa kemana saja, bisa ke rumah, ke restoran, atau ke negara-negara yang berbeda, tetapi makanan di dalamnya tetap utuh dan siap untuk dimakan tanpa perlu menyesuaikan dengan dapur setempat atau sistem operasi. Kotak tersebut membuat makanan tetap terjaga tanpa terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Jadi, Docker adalah platform yang membuat kontainer atau kotak makanan dan memastikan bahwa kontainer bisa dipindahkan dan dijalankan di mana saja. Sedangkan kontainer adalah wadah yang memastikan aplikasi bisa berjalan secara konsisten tanpa bergantung pada sistem aplikasi. Nah, itu tadi pengertian dan perumpamaan dari Docker dan kontainer. Selanjutnya, manfaat utama dari penggunaan Docker dan kontainer. Nah, untuk manfaat yang pertama adalah konsistensi lingkungan atau environment consistency. Nah, Docker memungkinkan aplikasi untuk berjalan di lingkungan yang terisolasi, yaitu kontainer, yang mencakup semua dependensi dan pustaka yang dibutuhkan. Hal ini memastikan aplikasi akan berjalan dengan konsisten dimanapun.
Terlepas dari berbagai perbedaan lingkungan antara komputer pengembang, server pengujian, atau server produksi. Nah, untuk yang kedua adalah portabilitas. Kontainer adalah unit yang dapat diambil dan dijalankan di berbagai platform, baik lokal, server, maupun cloud. Docker memungkinkan aplikasi di dalam kontainer dapat dideploy ke sistem operasi yang berbeda tanpa perlu menyesuaikan kode atau dependensi. Nah, untuk yang ketiga adalah efisiensi sumber daya. Kontainer menggunakan lebih sedikit sumber daya dibandingkan virtual mesin karena kontainer berbagi kernel sistem operasi dengan host. Mereka lebih ringan dan lebih cepat daripada virtual mesin yang memerlukan seluruh operasi sistem untuk dijalankan. Ini mengurangi penggunaan RAM, CPU, dan storage. Nah, untuk pengertian virtual mesin sendiri, virtual mesin adalah teknologi virtualisasi yang memungkinkan menjalankan berbagai sistem operasi secara terpisah di atas satu perangkat keras fisik, host, melalui software yang disebut dengan hypervisor. Setiap VM memiliki sistem operasi lengkap OS operasi sistem sendiri, termasuk kernel dan sumber daya virtual seperti CPU, RAM, dan lain-lain. VM memberikan isolasi yang lebih baik di tingkat sistem operasi, namun memerlukan lebih banyak sumber daya karena membawa seluruh sistem operasi. Nah, untuk ciri-ciri virtual mesin apa saja sih? Jadi, untuk ciri-cirinya yaitu memiliki OS operasi sistem lengkap, yang berarti setiap virtual mesin memerlukan seluruh sistem operasi terpisah. Nah, untuk yang kedua yaitu membutuhkan lebih banyak sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage karena harus menjalankan operasi sistem dan aplikasi. Nah, untuk yang ketiga adalah proses booting lebih lambat dibandingkan dengan kontainer. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah digunakan untuk lingkungan yang membutuhkan isolasi tingkat sistem operasi seperti menjalankan aplikasi dari berbagai OS. Nah, contohnya itu ada hypervisor yang menjalankan VM adalah VMware, VirtualBox, dan Microsoft Hyper-V. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kontainer lebih ringan, cepat, dan efisien karena berbagai kernel dengan host OS cocok untuk microservice, pengembangan aplikasi, dan deploy skala besar. Nah, untuk VM sendiri lebih terisolasi dan memerlukan lebih banyak sumber daya karena menjalankan operasi sistem terpisah. Sering digunakan ketika lingkungan yang lebih aman dan terisolasi sepenuhnya diperlukan. Nah, selanjutnya ada Docker Image. Apa itu Docker Image? Jadi, Docker Image adalah blueprint atau template dari sebuah aplikasi yang berisi semua komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi, seperti kode sumber, pustaka, dependensi, dan pengaturan konfigurasi. Nah, Docker Image bersifat read-only dan menjadi dasar untuk membuat kontainer yang bisa dijalankan. Ketika image dijalankan, ia akan membuat kontainer yang aktif. Nah, Docker Image itu biasanya dibuat berdasarkan lapisan-lapisan, di mana setiap lapisan menambahkan elemen baru ke image. Lapisan ini bisa berupa sistem operasi, pustaka tambahan, dan aplikasi itu sendiri. Setiap kali terjadi perubahan pada aplikasi, lapisan baru ditambahkan pada modifikasi lapisan yang sudah ada, sehingga image lebih efisien dan dapat digunakan kembali. Nah, coba kita umpamain. Umpamakan Docker Image itu, bayangkan Docker Image itu sebagai cetakan kue atau resep makanan. Nah, jadi gini, kalau misalkan ya Docker Image adalah cetakan kue
atau resep makanan yang sudah berisi semua bahan, takaran, dan instruksi untuk membuat kue atau aplikasi. Cetakan ini bisa digunakan berulang kali untuk membuat banyaknya kue dengan hasil yang sama. Begitu pula dengan Docker image yang digunakan untuk membuat kontainer yang identik di berbagai lingkungan. Nah, kontainer sebagai kue jadi. Ketika kalian tuh mengikuti resep tersebut atau Docker image, kalian mendapatkan kue yang siap dimakan, yang dimaksud dengan kontainer. Nah, setiap kali kalian menjalankan image, kalian akan mendapatkan kue atau kontainer yang baru, tetapi berbasis dari cetakan yang sama. Itu. Nah, untuk analogi tambahannya itu, jika kalian memiliki Docker image seperti resep lasagna, maka setiap kali kalian membuat lasagna itu kan dari resep tersebut atau menjalankan image ya, kalian itu mendapatkan hasil yang sama atau yang dimaksud dengan kontainer lasagna. Nah, kalian bisa membuatnya di dapur manapun atau yang dimaksud dengan sistem operasi manapun. Nah, lasagna itu akan tetap sama tanpa perubahan. Langkah-langkah untuk membuat Docker image yaitu yang pertama membuat Docker file. Nah, kalian bisa siapkan Docker file dengan instruksi yang sesuai dengan aplikasi kalian. Nah, untuk yang kedua membangun Docker image. Gunakan Docker build -t nama image -2 versi titik untuk membangun image dari Docker file. Gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah mengujinya. Jalankan image menggunakan dockeran -p8080 banding 8080. Nama image -2 versi dan akses aplikasi di browser untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Oke, kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menyimpan Docker image. Yang pertama itu ada tag image. Nah, gunakan perintah docker tag untuk memberikan tag pada image kalian. Nah, yang kedua adalah push image. Nah, gimana sih untuk cara menggunakan push image? Yaitu dengan menggunakan perintah docker push untuk menyimpan image ke registry. Nah, untuk yang ketiga adalah versi image. Kalian dapat menyimpan image dengan tag versi untuk melacak perubahan. Pengertian Docker Compose. Nah, untuk pengertian Docker Compose sendiri adalah alat yang memungkinkan Anda untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container dengan menggunakan file konfigurasi. Dengan Docker Compose, Anda dapat mengelola dari berbagai layanan atau service yang diperlukan oleh aplikasi dalam satu file yang disebut dengan Docker Compose YAML. Nah, untuk perumpamaannya sendiri yaitu bayangkan Docker Compose sebagai konser musik. Nah, di dalam konser musik pasti kan ada nih dari berbagai band, penyanyi yang tampil di layanan di panggung yang sama. Setiap band memiliki peralatan dan lagu yang berbeda. Nah, di situ yang dimaksud dengan kontainer. Tetapi semuanya berada di bawah satu acara yang sama, yaitu Docker Compose. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada struktur file Docker Compose. Yang pertama adalah service. Bagian ini mendefinisikan layanan service yang akan dijalankan. Setiap layanan biasanya direpresentasikan oleh kontainer. Nah, untuk yang kedua yaitu image. Menentukan image Docker yang akan digunakan untuk layanan tertentu. Jika image sudah ada di sistem, Anda bisa merujuknya ke sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu port. Mengatur pemetaan port dari kontainer ke port host sehingga aplikasi dapat diakses dari luar. Nah, untuk selanjutnya yaitu network. Nah, network itu sendiri mendefinisikan jaringan yang digunakan oleh layanan, memungkinkan komunikasi antara kontainer. Nah, ringkasnya Docker Compose memudahkan pengelolaan aplikasi atau multi-container dengan menggunakan satu file konfigurasi.
Ringkasnya, Docker Compose memudahkan pengelolaan aplikasi atau multi container dengan digunakan satu file konfigurasi. Nah, untuk struktur file sendiri, struktur file Docker Compose mencakup service atau layanan, image yang digunakan, port pemetaan port, dan network jaringan untuk komunikasi antar kontainer. Nah, selanjutnya membuat dan menjalankan kontainer dengan Docker Compose. Nah, gimana nih caranya? Yang pertama, buat file Docker Compose YAML di direktori aplikasi kalian. Yang kedua, tentukan definisi layanan, image, port, dan konfigurasi lainnya di file Docker Compose. Nah, untuk selanjutnya jalankan perintah Docker Compose upmin-d untuk membangun, memulai, dan memisahkan kontainer. Pengertian Docker Compose. Nah, untuk pengertian Docker Compose sendiri adalah alat yang memungkinkan Anda untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container dengan menggunakan file konfigurasi. Dengan Docker Compose, Anda dapat mengelola dari berbagai layanan atau service yang diperlukan oleh aplikasi dalam satu file yang disebut dengan Docker Compose YAML. Nah, untuk perumpamaannya sendiri yaitu bayangkan Docker Compose sebagai konser musik. Nah, di dalam konser musik pasti kan ada nih dari berbagai band, penyanyi yang tampil di layanan di panggung yang sama. Setiap band memiliki peralatan dan lagu yang berbeda. Nah, di situ yang dimaksud dengan kontainer. Tetapi semuanya berada di bawah satu acara yang sama, yaitu Docker Compose. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada struktur file Docker Compose. Yang pertama adalah service. Bagian ini mendefinisikan layanan service yang akan dijalankan. Setiap layanan biasanya direpresentasikan oleh kontainer. Nah, untuk yang kedua yaitu image. Menentukan image Docker yang akan digunakan untuk layanan tertentu. Jika image sudah ada di sistem, Anda bisa merujuknya ke sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu port. Mengatur pemetaan port dari kontainer ke port host sehingga aplikasi dapat diakses dari luar. Nah, untuk selanjutnya yaitu network. Nah, network itu sendiri mendefinisikan jaringan yang digunakan oleh layanan, memungkinkan komunikasi antara kontainer. Nah, ringkasnya Docker Compose memudahkan pengelolaan aplikasi atau multi-container dengan menggunakan satu file konfigurasi. Ringkasnya, Docker Compose memudahkan pengelolaan aplikasi atau multi-container dengan digunakan satu file konfigurasi. Nah, untuk struktur file sendiri, struktur file Docker Compose mencakup service atau layanan, image yang digunakan, port pemetaan port, dan network jaringan untuk komunikasi antar kontainer. Nah, selanjutnya membuat dan menjalankan kontainer dengan Docker Compose. Nah, gimana nih caranya? Yang pertama, buat file Docker Compose YAML di direktori aplikasi kalian. Yang kedua, tentukan definisi layanan, image, port, dan konfigurasi lainnya di file Docker Compose. Nah, untuk selanjutnya jalankan perintah Docker Compose upmin-d untuk membangun, memulai, dan memisahkan kontainer. Baik, materi selanjutnya adalah logging driver. Dalam Docker adalah komponen yang mencatat dan menyimpan log dari kontainer, membantu dalam debugging, monitoring, dan analisis performa aplikasi. Nah, gimana sih? Jadi, logging driver bisa diibaratkan sebagai jurnal harian di perusahaan yang mencatat semua kejadian penting, memudahkan manajer untuk mengevaluasi kinerja dan memahami masalah. Nah, jenis-jenisnya yaitu ada debugging. Nah, yang
Di situ ada mencari informasi rinci untuk menemukan kesalahan. Contoh, sound strip file. Nah, yang kedua adalah monitoring, mengumpulkan informasi tentang kesalahan performa aplikasi. Contoh, flooded gitu. Nah, untuk yang tiga adalah analisis, menyimpan log untuk analisis lebih mendalam. Contoh, Gelf. Nah, untuk manajemen logging driver, yang pertama adalah filter, memilih log yang relevan untuk mengurangi kebisingan. Nah, untuk yang kedua adalah agregasi, mengumpulkan log dari berbagai sumber untuk analisis. Nah, untuk yang ketiga sendiri adalah rotasi, membagi log menjadi file lebih kecil untuk mencegah penggunaan ruang disk berlebih. Nah, untuk yang terakhir adalah alert, memberitahu sistem saat terjadi peristiwa atau kesalahan. Nah, dengan hal ini Anda dapat mengelola log aplikasi Docker secara efektif. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini tentang Docker fundamental. Kami berharap penjelasan tentang konsep dasar Docker, container, Docker Compose, dan Docker Swarm telah memberikan pemahaman yang jelas dan berguna bagi teman-teman. Jika teman-teman menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like pada video ini dan berlangganan ke saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang teknologi dan pengembangan perangkat lunak. Kami juga sangat menghargai pendapat teman-teman. Silakan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang paling kalian teman-teman sukai dari video ini, atau topik apa yang ingin kalian lihat di masa depan. Jangan ragu untuk memberikan video ini kepada teman-teman atau rekan kerja yang mungkin tertarik untuk mempelajari Docker. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam belajar Docker. Dadah.